Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, kita tahu bahwa orang-orang Farisi sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Salah satunya adalah disiplin ragawi. Sama bukan seperti kita ketika kita berada dalam minggu-minggu Prapaskah, dan sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci. Maka mari kita bersama-sama memaknai apa itu disiplin ragawi ketika kita menjalankan sejauh ini di masa Prapaskah. Ada hal yang menarik di Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ada hal yang sangat kontras yang dicatat oleh Injil Lukas. Yang pertama adalah orang-orang Farisi yang begitu bangga ketika mereka mendisiplin ragawi mereka dengan berpuasa, dengan melakukan perpuluhan atau persembahan 1/10, dengan sikap hidup yang tidak merampok, tidak mencuri, tidak berzina, dan sebagainya. Tetapi kemudian di sisi lain ada orang atau sebut saja pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit kepada Tuhan. Dia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Lalu di ayat 14, Tuhan Yesus memberikan highlight, "Aku berkata kepadamu, orang ini," maksudnya pemungut cukai itu, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Orang lain itu maksudnya orang banyak, itu mungkin orang Farisi salah satunya. Sebab barang siapa meninggikan diri, yang menjadi note Yesus adalah, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, di masa Prapaskah ini ketika kita mendisiplin ragawi dengan berpuasa, dengan bertantang, dengan berderma, maka hari ini kita diingatkan untuk memilih. Pick your sacrifice. Pilih pengorbananmu. Apakah itu untuk sebuah prestasi, kebanggaan diri, atau kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan cara kita hidup berempati, dengan cara kita berupaya membawa transformasi, membawa kegembiraan bagi orang-orang yang tengah berduka, entah jobless, entah terpapar COVID, entah ditinggalkan kekasih-kekasih mereka secara mendadak, dan yang lain sebagainya. Seharusnya disiplin ragawi menjadi bagian kita hidup bergereja, berkomunitas. Kita merangkul orang-orang yang hidup dalam kerapuhan. Dan disiplin ragawi juga sejatinya kita sedang merengkuh diri kita yang lemah ini untuk kita terus memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Tidak hanya dengan verbal, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga disiplin ragawi yang membentuk sebuah karakter cinta kasih. Ada satu usulan menarik bagaimana kita mendisiplin ragawi bahkan tanpa berpuasa. Ketika kita makan, kita mengingat orang yang kesusahan. Ketika kita makan, kita mengingat orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ketika kita makan, kita mengingat orang-orang yang sedang terpapar COVID, dipisahkan keadaan dengan keluarga mereka. Inilah salah satu contoh disiplin ragawi yang sungguh masuk ke kedalaman hati, yang sungguh mencerminkan kasih Allah yang bersolidar yang sebentar lagi hendak kita hayati di pekan suci ini. Akhirnya sharing firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh makin membangun kehidupan kita untuk memiliki citra Allah, yaitu citra kasihnya kepada manusia yang menyelamatkan
hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.